Halo teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, aku mau ajak kita belajar satu lagu dulu ya, judulnya Cintailah Tuhan. Cintailah Tuhan, karena Ia telah menebusku, Ia memberi aku hidup baru. Cintailah Tuhan, Ia menghapus dosaku, seluruh hidupku ku cinta Tuhanku. Oh Tuhan, terimalah kasihku, jiwa ragaku tatamu. Cintailah Tuhan, jangan lupa kasih-Mu. Ku mau beritakan Injil Tuhanku. Cintailah Tuhan, karena Ia telah menebusku, Ia memberi aku hidup baru. Cintailah Tuhan, Ia menghapus dosaku, seluruh hidupku ku cinta Tuhanku. Oh Tuhan, terimalah kasihku, jiwa ragaku tatamu. Cintailah Tuhan, jangan lupa kasih-Mu. Ku mau beritakan Injil Tuhanku. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, teman-teman dipersilakan bersaat teduh sejenak, kita siapkan hati kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman, lama tidak bertemu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan fit ya. Mari teman-teman kita awali ibadah kita pada hari ini dengan mengagumi kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih yang rela mengorbankan diri dan tidak egois. Mari kita nyanyikan kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat ku lukiskan, lebih
bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan pada hari ini, nafas, hidup, dan kesempatan untuk kami bisa beribadah walaupun secara online. Saat ini ya Bapa, biarlah kami menghadap Engkau dengan kerendahan hati. Kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu. Ampunilah kami ya Bapa atas segala kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak, yang tersembunyi maupun tidak. Biarlah Engkau yang kuduskan hati kami, pikiran kami. Engkau yang mampukan kami untuk fokus kepada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah kami bisa mengambil sesuatu untuk kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang senantiasa mengasihi dan memelihara kita dengan sempurna. Sungguh menakjubkan ya Tuhan kita itu, dan anugerah besar buat kita untuk bisa merasakan kasih yang begitu luar biasa. Mari teman-teman kita kecapi, kita lihat, kita nikmati kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Evangelis Kiki. Kita mau belajar dan kita mau minta Tuhan ajari kita seperti apa sih prinsip-prinsip kasih yang Tuhan kehendaki, yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai orang-orang Kristen. Yuk kita nyanyikan Bahasa Cinta.
Evangelis Kiki untuk membawakan firman. Halo guys, gimana kabar kita hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini kita bersama kembali di dalam perenungan firman Tuhan di Minggu 6 Juni 2021, minggu pertama di bulan Juni. Tak terasa sudah memasuki bulan yang baru ya teman-teman. Kiranya kita tetap dalam semangat yang baru untuk menyambut bulan-bulan berikutnya. Hari ini sebelum saya mengajak teman-teman untuk berdoa, saya mau mempersilakan teman-teman untuk mengambil tempat yang terbaik. Teman-teman boleh duduk yang terbaik, duduk yang enak, yang nyaman, karena kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sangat-sangat baik, dan kami boleh merasakannya lewat kebaikan Tuhan, lewat penyertaan Tuhan, kesehatan, berkat yang ada bagi kami, dan setiap perlindungan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti Engkau, yang selalu ada bersama dengan kami, bahkan ketika kami terpuruk dan ketika kami sakit, Engkau memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bangga punya Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami seperti Engkau. Hari ini kami ingin bersama-sama belajar mengenai firman-Mu. Tuhan yang tolong kami, bukakan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti, agar kami boleh memahami apa yang Engkau sampaikan kepada setiap kami. Dan tolonglah hamba-Mu ini yang sangat-sangat terbatas. Pakailah hamba-Mu ini untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Teman-teman boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, saya ada sebuah gambar yang mungkin kita dapat perhatikan bersama. Berikut gambarnya. Sekarang, mari kita temukan 5 perbedaan dari kedua gambar ini, teman-teman. Saya berikan waktu sebentar. Teman-teman boleh mencari 5 perbedaannya di gambar ini, kedua gambar ini. Apakah bisa menemukannya? Bagaimana? Sudah selesai? Saya kasih waktu lagi ya. Oke. Teman-teman bagaimana? Sulit tidak menemukan kelima perbedaannya? Atau semuanya terlihat perbedaan itu? Yuk kita mau lihat nih kunci jawabannya. Bener nggak sih yang teman-teman tadi pikirkan? Oh ini. Bener apa nggak? Kita mau lihat ya. Ini dia. Jadi teman-teman benar berapa? 1, 2, 4, atau 5? Semuanya? Wah, kalau teman-teman bisa menemukan perbedaannya, teman-teman berarti jeli sekali matanya. Teman-teman, kedua gambar tadi terlihat sama. Hampir terlihat sama. Tetapi jika kita perhatikan dengan baik, ada perbedaannya ternyata. Dan itu dapat kita temukan ketika kita melihatnya dengan betul-betul. Kalau enggak, sekilas tampak gambar itu sama satu dengan yang lain. Serupa tapi tak sama. Sama seperti kasih. Ya nggak teman-teman? Benar nggak? Semua orang, semua agama di dunia ini mengenal apa yang namanya kasih. Sayang, cinta.
Tapi sebenarnya kasih yang dikenal oleh dunia berbeda dengan kasih yang kita kenal dari Bapa kita. Teman-teman ngerasa nggak? Beda nggak sih? Atau sama saja? Kira-kira selama ini kita mengasihi orang lain menggunakan kasih apa, teman-teman? Kasih yang dari dunia ini, yang memiliki standar dunia? Ataukah kasih dengan standar Allah, standar Bapa kita mengasihi kita? Selama ini kita mengasihi teman, kita mengasihi sahabat, atau mengasihi pasangan, pacar kita, memakai kasih dunia atau kasih Bapa? Apa sih bedanya kasih dunia dengan kasih Bapa? Apa sih, Ci, bedanya kedua hal itu? Yuk kita mau sama-sama belajar pada hari ini, teman-teman. Dan sambil bersama kita merenungkan di dalam sepanjang perenungan firman ini, mari kita juga sekaligus mengkoreksi. Kita mengkoreksi kasih kita kepada orang lain. Kasih kita pada teman, kasih kita kepada sahabat, atau bahkan kepada pacar dan pasangan kita. Apakah selama ini kita memiliki kasih yang benar-benar murni, tulus, seperti Bapa mengasihi kita? Atau kita mengasihi dengan kasih dari dunia ini? Kasih dengan standar dunia. Seperti apa itu? Kita akan belajari bersama. Dan kita mau bersama-sama juga merenungkan, mengevaluasi secara pribadi. Teman-teman, mungkin sebelumnya kita akan bersama mengenal dahulu beberapa jenis kasih. Mungkin juga teman-teman ada yang udah tahu ya, 4 jenis kasih yang sangat populer. Kalau teman-teman cari di Google, pasti akan menemukannya. Apa teman-teman 4 jenis kasih itu? 4. Storge, Eros, Philia, dan juga Agape. Ada 4 ya teman-teman. 4 jenis kasih yang sangat populer dan ada di dalam artikel-artikel yang bisa teman-teman cari di Google. Teman-teman, banyak sekali artikel juga yang menjelaskan apa sih artinya dari kasih-kasih ini. Storge itu apa? Philia itu apa? Eros apa? Agape apa? Storge, kasih dari orang tua ke anak. Dan juga sebaliknya, berlaku juga sebaliknya. Itu dinamakan kasih storge. Kasih eros, itu kasih yang mengandung nafsu. Kasih seksual. Ada perasaan nafsu, gairah yang terjadi antara orang-orang yang tertarik secara fisik satu sama lain. Ini berarti ini ya, lawan jenis ya teman-teman. Maaf, bukan sesama jenis, lawan jenis. Biasanya digunakan untuk pasangan. Ya, jadi kasih yang ada nafsunya. Itu dinamakan kasih eros. Kemudian phileo, philia. Kasih sayang yang hangat yang terjadi antara keluarga dan teman-teman. Jadi kasih yang terjadi di antara keluarga dan teman-teman itu dinamakan phileo. Atau philia juga bisa disebutnya. Dan terakhir, agape. Agape adalah kasih yang penuh pengorbanan. Agape adalah kasih yang murni, yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih yang berkomitmen. Dan seringkali disebut kasih Tuhan kepada kita. Namun sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang kasih dalam nats kita hari ini. Saya mau tanya teman-teman, apakah kasih agape selalu hanya untuk Tuhan, teman-teman? Kan selama ini kita sering dengar ya, mungkin dari hamba Tuhan atau dari siapa gitu ya. Kita baca pun selalu bacanya, oh kasih agape itu adalah kasih Tuhan. Tapi apakah selalu kasih agape itu adalah kasih Tuhan? Teman-teman, yang perlu kita tahu, sebenarnya agape ini bukan hanya penyebutan untuk kasih Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, kata agape ini juga digunakan untuk menyebut kasih dari Demas, rekan sekerja Paulus, kepada dunia
Jadi dikatakan di sana Demas mencintai dunia. Di sana menggunakan kata agape. Selain itu Tuhan juga pernah menggunakan kasih phileo. Di dalam Yohanes 5 ayat 20. Di dalam kata Bapa mengasihi anak, kata mengasihi di sana itu adalah phileo. Dan juga di dalam Yohanes 20 ayat 2, dalam penyebutan murid yang dikasihi oleh Yesus. Murid yang dikasihi Yesus di sana disebutkan phileo, philia. Apakah dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa Bapa kasihnya tidak tulus kepada anak karena memakai kata phileo? Oh, berarti kasih Bapa tidak tulus dong. Tidak murni dong karena memakai phileo kepada anak, kepada Kristus. Atau Yesus tidak begitu besar mengasihi muridnya itu? Tentu tidak ya teman-teman. Tidak begitu. Penggunaan phileo pada kasih Tuhan itu bukan berarti menurunkan kadar kasih Allah ataupun kasih Bapa. Phileo di sana digunakan untuk satu pesan khusus yang ingin disampaikan. Dan tidak akan kita bahas pada hari ini, mungkin pada kesempatan yang selanjutnya kita akan bahas bersama. Kita akan lebih membahas kasih agape. Tapi di sini saya mau menjelaskan sekali lagi bahwa agape tidak hanya untuk penyebutan kasih Allah. Tidak hanya untuk penyebutan kasih Kristus, kasih Tuhan. Tetapi ada juga di dalam Alkitab yang menggunakan kata agape untuk kasih yang lain, bukan bukan kita kepada Tuhan ataupun Tuhan kepada kita, tetapi Demas kepada dunia. Jadi ada penyebutan itu. Ini untuk memberikan wawasan bagi kita bahwa agape itu tidak hanya dipakai untuk penyebutan kasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kasih agape itu, teman-teman. Teman-teman, 2 ayat yang kita baca tadi adalah perintah Kristus bagi para murid. Sebenarnya mengasihi ini bukanlah perintah baru. Kalau kita ingat di dalam PL, teman-teman, Allah pun pernah mengatakannya, yaitu di dalam Imamat 19 ayat 18. Kalau teman-teman bisa baca di sana, itu di sana ada perintah juga untuk mengasihi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kalau sama-sama kita melihat kembali 10 hukum. Kalau kita mengingat 10 hukum, masih ingat? 4 hukum pertama itu ditujukan kepada siapa, teman-teman? Relasi kita antara kita dengan relasi manusia dengan Allah. Dan sedangkan hukum yang ke-5 sampai yang ke-10 itu adalah relasi manusia dengan sesama manusia yang lain. Ya. Berarti kasih itu sebenarnya sudah diajarkan dari zaman PL. Ini bukanlah satu perintah yang baru seperti mungkin yang kita pikirkan. Tetapi kenapa di sini disebutkan ini adalah perintah baru? Kenapa Yesus ngomong begini? Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Karena perintah ini kembali ditegaskan dan diberi penekanan, teman-teman, akan kasih Tuhan sebagai dasarnya. Kasih Tuhan sebagai dasarnya dalam mengasihi itu. Mari kita baca di ayat yang ke-34. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, sedemikian pula kamu harus saling mengasihi. Teman-teman, kata kasih di sini yang dipakai adalah agapao. Kasih yang berkorban, kasih yang tulus. Kasih seperti apa? Seperti Kristus mengasihi mereka. Teman-teman, kasih Kristus tidak pernah menuntut para murid. Yesus tulus mengasihi mereka. Meskipun ada murid-muridnya yang mungkin melukai hatinya. Petrus menyangkal dia 3 kali. Yudas menyerahkan dia kepada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Mereka melukai hati Yesus. Tapi saya yakin Yesus tidak pernah tidak mengasihi mereka. Meskipun mereka melukai hatinya, Yesus mengasihi mereka. Yudas pun saya rasa juga dapat merasakan kasih Tuhan
Kenapa? Karena ketika dia selesai menyerahkan gurunya, dia sangat merasa bersalah. Kenapa aku bisa melakukan ini? Dia sangat merasa bersalah. Ini bisa menjadi bukti buat kita bahwa ketika itu Yudas merasa bersalah karena dia merasa Yesus mengasihinya, tapi dia mengkhianati Yesus. Dan inilah yang dimaksudkan di sini, teman-teman. Kasih yang murni, yang tidak menuntut, kasih yang tulus, seperti yang sudah dinyatakan Kristus, yang dapat dirasakan oleh para murid. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Mengapa demikian, teman-teman? Mengapa Yesus meminta mereka untuk mengasihi dengan kasih Bapa, dengan kasih Yesus, kasih Tuhan? Mengapa Yesus meminta mereka untuk mengasihi dengan kasih Tuhan? Karena ada satu tujuan yang ingin Yesus nyatakan di sini. Apa, teman-teman? Kalau kita membaca lebih lanjut di ayat ke-35, kita dapat melihat bahwa di sini Yesus ingin mendirikan komunitas sebelum ia pergi, komunitas yang mengasihi. Ia ingin semua muridnya menjadi satu untuk menyatakan kasihnya bagi dunia ini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, di sini kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan perintah ini agar ketika nanti Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka, mereka hidup menjadi satu komunitas yang mengasihi, dan orang lain dapat melihat kasih Tuhan yang nyata di dalam diri mereka, teman-teman. Lewat mengasihi satu dengan yang lain sesuai dengan kasih Kristus, akan dapat membuat dunia ini semakin mengenal Kristus. Dan ketika mengenal Kristus, akan juga mengenal Bapa. Dan ditegaskan sekali lagi oleh Yesus di kalimat terakhir, jikalau kamu saling mengasihi, kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Satu penekanan, pesan yang ingin Yesus sampaikan. Teman-teman, kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Paulus pernah mengatakannya dalam satu perikop yang berisi tentang kasih, yaitu di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan di antara ketiga hal itu, yang paling besar adalah kasih. Kasih ini ada di antara pembahasan Paulus tentang berkomunitas dan fungsi masing-masing dalam komunitas sesuai dengan karunia Roh. Dan semuanya berdasarkan pada kasih. Kasih ini penting, teman-teman. Ini perintah Yesus, mengasihi bukan dengan kasih dunia. Kasih di sini menunjuk pada kasih agape yang sering diidentikan dengan kasih Allah. Kenapa sih? Kenapa bisa sampai banyak artikel, banyak penafsir, banyak tulisan yang menyimpulkan bahwa agape ini adalah kasih Tuhan? Padahal tadi kita tahu bahwa agape tidak hanya disebutkan untuk kasih Tuhan. Tapi kenapa seringkali agape dikaitkan dengan kasih Tuhan? Kasih Bapa. Ada yang tahu, teman-teman, kenapa? Ada yang bisa menjawabnya? Jawab dalam hati, teman-teman, ya. Kenapa kasih agape itu selalu dikaitkan atau diidentikan dengan kasih Tuhan? Teman-teman, sebenarnya agape itu kan kalau kita tadi tahu ya, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang tidak menuntut. Dan melihat banyak pemakaian di PB, kasih agape ini selalu diidentikan, selalu dihubungkan dengan kasih Allah, kasih Kristus. Dan agape ini adalah kasih yang tadi ya kita sudah dengar, yang semuanya ada di dalam pribadi Tuhan kita.
Semuanya ada di dalam Tuhan kita. Murni, kasih yang berkomitmen, kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang tulus, itu semuanya ada di dalam Tuhan. Kasih Tuhan tidak memandang siapa yang dikasihinya. Tua atau muda, pinter atau enggak, ranking di sekolah atau enggak, cantik atau biasa aja, putih ataupun berkulit coklat. Kasih Tuhan, kasih Bapa, juga bukanlah kasih yang hanya omong doang. Teman-teman, kalau kita ingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu adalah bukti nyata kasih Bapa kepada kita. Dengan memberikan anaknya yang tunggal mati bagi kita semua di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menembus dosa kita, teman-teman. Kasihnya itu sudah dinyatakan. Bukan omong doang. Bukan satu janji palsu, PHP. Enggak. Sudah ada buktinya di dalam penebusan. Itu bentuk kasih Allah kepada kita. Bentuk kasih Bapa kepada umatnya yang sangat Ia kasihi. Dan di dalam Yohanes 13 ini, kasih seperti ini yang diminta oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bukan hanya untuk murid saat itu, teman-teman, tapi semua pengikutnya, yang mana kita ada di dalamnya. Dan saya rasa ini bukan hanya sekedar perintah dari Yesus untuk kita lakukan, teman-teman. Namun ini adalah kewajiban. Jadi bukan hanya sekedar perintah. Ini adalah satu kewajiban kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Karena kita ini adalah anak Allah yang Ia kasihi. Yang mana Allah itu adalah kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita bukanlah anak Allah. Kita ingat ya di dalam 1 Yohanes 4, di sana membahas dengan jelas. Yang nanti juga akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Bukan hanya satu perintah, tetapi ini satu kewajiban kita, teman-teman, sebagai anak-anak Allah. Teman-teman tahu film ini? Mari kita lihat bersama. Vous avez des références? Certificat d'aptitude. Expérience professionnelle avec un BTS. En alternance à l'Institut Bayer. 2 heures que j'attends là, vas-y, non. Selon le contrat, vous disposez également d'une dépendance. Allez de vous, Philippe. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Bon, il est grand, il est costaud, il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui fonctionne, il est en bonne santé. C'est trop long là. Les gars des cités, ils n'ont aucune pitié. C'est ce que je veux. Aucune pitié. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Vous avez fini de jouer, non? Mais en fait, vous sentez rien du tout là. Bon appétit. Ça frise la paresse là, faut renvoyer un peu. Vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez un peu. Faut ouvrir les yeux. Oh, quelle horreur. Non. 9. On est d'accord pour dire qu'ici, je suis vos bras et vos jambes. Teman-teman, film ini diproduksi tahun 2011
berasal dari cerita nyata persahabatan antaras. Tokoh utama dari film ini adalah Dries. Dia adalah pria yang berkulit hitam yang sedang mencari pekerjaan. Dan tokoh kedua yaitu Philip yang adalah pria berkulit putih. Dia sedang lumpuh dan mencari asisten. Bertemulah Dries dengan Philip. Dries menjadi asisten Philip, membantu Philip melakukan semua aktivitasnya, menemani Philip. Sampai hubungan mereka bukan lagi sekadar bos dan asisten, teman-teman. Mereka menjadi satu sahabat yang hangat. Dries dengan senang hati membantu Philip, menerima Philip yang lumpuh dan terbatas. Dan sebaliknya Philip juga demikian. Dia menerima kulit Dries yang hitam. Dia menerima Dries dengan kekurangannya, kulit yang hitam, dan yang awalnya sekedar asisten. Mereka memiliki satu persahabatan yang tidak mengenal ras, tidak memandang fisik. Teman-teman, dari film ini kita melihat satu kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih Dries dan Philip. Mereka mengasihi meskipun ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Mungkin memang ini bukanlah kasih agape ya teman-teman. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah kasih agape, bentuk kasih agape. Tapi jika dilihat sekilas dari kacamata kekristenan, mereka mengasihi seperti kasih agape, yang adalah salah satu cirinya tulus, tidak membeda-bedakan, dan juga tidak menuntut. Mungkin itu hanyalah sekedar ilustrasi ya teman-teman, tentang kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang tulus, yang terjalin antara Dries dengan Philip. Dan bagaimana dengan kasih kita? Mari sekarang kita melihat kembali kasih kita kepada pacar, pasangan kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita. Selama ini, apakah kasih kita murni? Apakah kasih kita tulus? Apakah kita tidak menuntut satu hal? Apakah kita tidak membedakan dalam mengasihi? Jawablah di hatimu. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengasihi bukan dengan kasih yang dimiliki oleh dunia, teman-teman. Mungkin kasih dari dunia dan kasih dari Bapa sekilas terlihat sama, padahal berbeda. Semuanya dapat mengenal kasih. Setiap suku, agama dapat mengenal kasih, teman-teman. Tetapi kasih yang dimiliki oleh dunia ini dengan kasih Tuhan, kasih Bapa kita itu berbeda. Kasih yang dimiliki dunia adalah kasih untuk satu tujuan. Kasih dengan ekspektasi. Kasih yang menuntut balas, menuntut imbalan. Kasih yang dilakukan untuk satu pahala. Kasih yang dilakukan karena sudah menerima kebaikan terlebih dahulu. Kasih yang egois. Kasih yang posesif. Kasih yang penuh nafsu. Berbeda dengan kasih yang kita kenal dari Tuhan kita, dari Bapa kita. Yang seperti ditulis di dalam 1 Korintus 13. Kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang tidak cemburu, kasih yang tidak sombong, kasih yang sabar menanggung segala sesuatu, kasih yang bersuka cita karena kebenaran. Sungguh berbeda, teman-teman. Bagaimana? Apakah selama ini kita mengasihi karena teman kita sudah terlebih dulu baik kepada kita? Apakah kita mengasihi sahabat kita karena kita ingin sahabat kita mengasihi kita juga? Apakah selama ini kita mengasihi teman, kita mengasihi pacar, kita mengasihi sahabat kita dengan kasih yang murni dan tulus?
Ataukah mungkin ada motivasi yang lain? Kita mengasihi pacar kita dengan nafsu. Kita mengasihi teman kita dengan satu hal yang kita harapkan. Mengasihi sahabat kita supaya nantinya dia juga dapat mengasihi kita, menolong kita. Kita yang dapat menjawabnya di hati kita masing-masing. Dan kiranya firman hari ini teman-teman boleh mengingatkan kita secara pribadi untuk mengevaluasi kasih kita, untuk memperbaiki jika memang selama ini kita menggunakan kasih yang memiliki motivasi di baliknya, kasih yang tidak murni, kasih yang tidak tulus, mengharapkan sesuatu. Mari kita perbaiki, kita menggantinya dengan kasih Tuhan yang murni, yang tulus, sabar, yang tidak menuntut balasan, tidak pamrih. Belajar untuk mengasihi dengan kasih Bapa yang sudah terlebih dahulu kita terima dan kita rasakan di dalam kehidupan kita, meskipun mungkin itu sulit ataupun tidak mudah. Terlebih lagi kita sudah menerimanya di dalam penebusan Kristus, satu kasih yang begitu sempurna yang sudah dinyatakan dalam penebusan itu. Dan biarlah ketika kita boleh mengasihi dengan kasih Tuhan, biarlah Allah semakin dikenal. Tuhan kita semakin dikenal oleh orang lain lewat kasih yang kita miliki. Kasih yang kita nyatakan. Dia semakin dikenal oleh orang terdekat kita. Dan nantinya pada lingkup yang lebih luas lagi. Amin. Mari kita berdoa teman-teman. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kita pada hari ini. Bahwa kasih di dalam dunia ini seringkali memiliki motivasi-motivasi tersendiri. Harapan-harapan di baliknya yang membuat itu semua tidak murni ketika melakukannya. Engkau mengingatkan kami bahwa kami perlu untuk mengasihi dengan kasih yang sudah Engkau nyatakan terlebih dahulu kepada setiap kami. Kasih yang murni, kasih yang tulus, tidak pamrih kepada orang lain. Kasih yang tidak egois dan selalu ada di dalam kebenaran. Ajarlah kami untuk terus memurnikan hati kami ya Tuhan. Memurnikan segala motivasi dan harapan kami dalam menunjukkan kebaikan atau mengasihi orang lain. Supaya ketika kami melakukan segala sesuatu, ketika kami mengasihi orang lain, orang itu dapat melihat Engkau hidup di dalam hidup kami, di dalam diri kami. Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu. Supaya firman ini juga boleh terus bertumbuh di dalam hati kami sepanjang perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami, menyerahkan setiap pribadi pergumulan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri, kita nyatakan pengakuan iman kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang mari kita memberikan sebagian dari apa yang kita punya, yang sebenarnya pun adalah kepunyaan Allah. Kita berikan dengan hati yang rela dan sungguh, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sambil kita nyanyikan Cintailah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami memberikan dengan sungguh-sungguh persembahan kami ya Bapa. Ini ada persembahan dari kami. Biarlah Engkau saja yang pakai untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Jemaat Youth GKI Bungur Pos Alam Sutra, dan siswa-siswi Saint John. Pada hari ini, bersama saya Karissa, kita akan menyimak Warta pada Minggu 6 Juni 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dalam ibadah Youth GKI Bungur. Jika teman-teman belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami ingin mengundang teman-teman untuk bergabung bersama kami dalam ibadah mingguan Youth pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya teman-teman. Yang kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani dalam ibadah minggu ini. Dan juga kepada Evangelis Kiki Anggraini yang membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Yang ketiga, untuk teman-teman remaja, minggu ini akan diadakan pendalaman Alkitab. Hari Jumat jam 7 malam lewat Zoom meeting. Link Zoom akan dibagikan pada hari Jumat nanti. Yuk kita bergabung bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Yang keempat, untuk teman-teman pemuda, kami mengundang untuk bergabung bersama Komisi Pemuda dalam komsel yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 7 malam melalui Zoom meeting. Link Zoom akan dibagikan pada hari Selasa nanti.
Bagi teman-teman yang tidak mendapatkan link, bisa menghubungi teman-teman pengurus pemuda. Yuk bergabung sama-sama. Yang kelima, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu berada di dalam hidup teman-teman masing-masing. Yang keenam, ada beberapa pengumuman lain yang perlu kita perhatikan. Yuk kita simak bareng-bareng. Demikian warta hari ini. Saya Karissa pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Kasih Allah memampukan kita untuk gak cuma menerima kasih Allah itu dan duduk diam, tapi kita dimampukan untuk dapat membagikannya, memberitakannya kepada orang-orang di sekitar kita maupun orang-orang yang gak kita kenal, supaya semakin banyak orang yang kenal kasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan Hidup Bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya.
Mari saat ini kita dapat memperbarui hati kita, teman-teman. Jika selama ini kita mengasihi dengan kasih yang kita miliki dari dunia, standar dunia, mari kita menggantinya dengan standar kasih Allah. Kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Marilah menjadi satu penyebar kasih. Menyayangi orang lain, mengasihi orang lain dengan kasih yang sudah terlebih dahulu kita rasakan dan kita terima dari Tuhan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus selalu menyertai kita dan ada bersama dengan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.